Assalamualaikum. Halo semua, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga senantiasa luar biasa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, silahkan anak-anak semua berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat. Kalau di pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang perkembangan kebudayaan dan teknologi pada masa Paleolitikum dan Mesolitikum. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang perkembangan kebudayaan dan teknologi pada masa Neolitikum atau Batu Muda. Ini dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, sudah siap belajar hari ini? Mantap. Masa Neolitikum terjadi setelah masa Paleolitikum atau batu tua dan masa Mesolitikum atau batu tengah. Kalau pada masa Paleolitikum dan masa Mesolitikum, manusia masih menggunakan peralatan dari batu yang berbentuk sangat kasar. Pada masa Neolitikum ini, manusia telah menggunakan peralatan dari batu tetapi yang sudah diasah dengan halus. Manusia pada masa ini telah hidup secara menetap sehingga mereka menghasilkan kebudayaan yang lebih maju karena mereka memiliki waktu untuk memikirkan kehidupan mereka. Hasil kebudayaan yang terkenal pada masa Neolitikum yaitu kapak persegi dan kapak lonjong. Selain itu, ada juga perhiasan, tembikar, dan kapak bahu. Kapak persegi berasal dari daratan Asia, lalu masuk ke Nusantara melalui jalur barat, dan daerah persebarannya meliputi Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Penampang kapak persegi yang berukuran besar disebut beliung, berfungsi sebagai cangkul, sedangkan yang berukuran kecil disebut tarah, berfungsi sebagai pahat. Kapak lonjong. Daerah persebaran kapak lonjong meliputi Minahasa, Derong, Seram, Leti, Tanimbar, dan Papua. Dari Papua, kapak lonjong menyebar sampai ke Kepulauan Melanesia, sehingga para arkeolog menyebut kapak lonjong dengan Neolitikum Papua. Sebagian besar kapak lonjong terbuat dari batu kali dan berwarna kehitam-hitaman. Bentuknya bulat telur dan ujungnya lancip sebagai tangkai, sedangkan ujung lainnya diasah menjadi tajam. Kapak lonjong yang berukuran besar disebut Walzenbale, sedangkan yang berukuran kecil disebut Canebail. Kapak lonjong berfungsi sebagai cangkul untuk menggarap tanah dan untuk memotong kayu atau pohon. Kapak bahu. Kapak bahu hampir sama seperti kapak persegi, hanya saja di bagian yang diikatkan pada tangkainya diberi leher sehingga berbentuk seperti botol yang persegi. Perhiasan. Pada masa Neolitikum, manusia telah mampu membuat perhiasan berupa gelang-gelang dari batu-batu indah. Bahan utama untuk membuat perhiasan ini dibor dengan gurdi kayu dan alat abrasi atau pengikisnya menggunakan pasir. Tembikar. Tembikar pertama kali ditemukan di lapisan teratas bukit-bukit kerang di Sumatera. Selain itu juga ditemukan di Bukit Pasir, pantai selatan Jawa antara Yogyakarta dan Pacitan, Tangerang, Banyuwangi, dan Minangkabau di Sulawesi. Setelah zaman batu selesai pada masa Neolitikum, perkembangan corak kehidupan manusia praksara mulai memasuki zaman logam. Zaman logam terbagi menjadi 3, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Para ahli mengatakan bahwa di Indonesia tidak mengalami zaman tembaga. Hal ini karena sampai saat ini belum ditemukan bukti-bukti peninggalan zaman tembaga di Indonesia. Namun, ada negara-negara tetangga yang terpengaruh dengan zaman tembaga seperti Thailand, Vietnam, Kamboja, dan Malaysia. Di Indonesia, zaman logam hanya terbagi menjadi 2, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Kebudayaan logam ini dibawa ke Nusantara oleh bangsa Deutero Melayu atau Melayu Muda sekitar tahun 300 sebelum Masehi.
Sama halnya seperti bangsa Proto-Melayu atau Melayu tua, bangsa Deutero-Melayu ini juga berasal dari Cina Selatan. Mereka menuju Kepulauan Nusantara menggunakan perahu bercadik untuk berdagang. Bangsa Deutero-Melayu ini kemudian berbaur dan terjadilah perkawinan dengan penduduk lokal atau bangsa pendatang lain yang telah dahulu datang ke Nusantara. Zaman logam ini sering disebut dengan masa perundagian. Penyebutan ini berasal dari bahasa Bali yaitu undagi yang berarti orang-orang yang terampil. Teknik pembuatan alat-alat dari logam ini ada dua macam, yaitu teknik bivalve atau teknik setangkup dan teknik eciri perdu atau teknik cetak tuang. Hasil kebudayaan zaman logam yang ditemukan di Indonesia meliputi nekara, kapak perunggu, alat-alat dari besi, dan tembikar. Nekara adalah gendang yang terbuat dari perunggu. Wilayah persebaran nekara hampir di seluruh Asia Tenggara. Nekara khas Indonesia yaitu nekara dengan tipe pejeng. Nekara yang berukuran lebih kecil disebut moko atau mako. Moko banyak ditemukan di daerah Indonesia bagian timur. Nekara memiliki berbagai macam fungsi. Di antaranya yaitu sebagai genderang perang, memanggil hujan, bekal kubur, benda tukar, hingga mas kawin. Hal ini tergantung dari daerah masing-masing. Kapak perunggu. Kapak perunggu yang ditemukan yaitu kapak corong dan kapak sepatu karena memiliki lubang. Kapak perunggu ini berfungsi sebagai perkakas atau benda pusaka. Selain nekara dan kapak, alat-alat lainnya yang ditemukan yaitu bejana dari perunggu, patung dari perunggu atau arca, dan perhiasan dari perunggu. Selain alat-alat dari perunggu, ditemukan juga alat-alat dari besi meskipun jumlahnya tidak sebanyak seperti alat-alat dari perunggu. Alat-alat dari besi yang ditemukan di Indonesia yaitu mata kapak bertungkai kayu, mata pisau, cangkul, sabit, dan pedang. Pada zaman logam, pembuatan tembikar terus berkembang meskipun penggunaan alat-alat dari logam telah mulai dikenal. Penggunaan tembikar berkembang tidak hanya sebagai alat keperluan sehari-hari, melainkan juga digunakan sebagai bekal kubur. Baiklah, sekian dulu penjelasan dari Ibu mengenai perkembangan kebudayaan dan teknologi pada masa Neolitikum. Tadi kita sudah membahas tentang hasil kebudayaan pada masa Neolitikum seperti kapak persegi, kapak lonjong, dan peralatan pada masa perundagian seperti kapak perunggu dan nekara. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep ruang pada pola hunian manusia praaksara. Baiklah, kalau begitu kita lanjutkan diskusi kita di WhatsApp group. Silahkan ditanyakan apabila ada hal yang ingin ditanyakan atau hal yang belum dipahami. Nanti kita akan bahas bersama di WhatsApp group ya. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak semua atas partisipasinya dalam pembelajaran kita pada kali ini. Kalau Ibu ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.